Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kali ini saya ingin share tentang hukum atau tentang ayat ke-6 dari surah Al-Maidah. Apakah ayat tersebut menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu adalah membatalkan wudhu? Bahkan ayat ini sebenarnya jikalau direnungi mendalam atau lebih lanjut lagi menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu tidaklah membatalkan wudhu. Singkatnya, ayat ini awal ini paling tidak mengandung pertama penyebutan dua jenis bersuci yang utama. Yang pertama adalah bersuci dengan cara berwudu, yang kedua adalah dengan cara mandi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, saya langsung artikan, wahai orang yang beriman, jika kalian berdiri menuju sholat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian cucilah sampai ke mata kaki. Ini namanya wudu. Jadi jenis pertama dari bersuci yang utama. Jenis yang kedua dari bersuci yang utama adalah mandi besar. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian junub janabah maka bersucilah, yakni mandilah. Wa in kuntum marda, kemudian Allah berpindah dalam menyebutkan dua kemungkinan uzur. Artinya uzur yang sering atau yang dominan atau yang mewakili. Apa itu dua uzur tersebut? Wa in kuntum marda, jika kalian sakit atau berada dalam perjalanan safar, perjalanan jauh. Ini kan dua uzur yang umum menyebabkan apa? Menyebabkan seorang falam tajidu ma'an. Ini dua uzur, marda sakit, safar perjalanan jauh, yang sangat mungkin menyebabkan falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air. Saya mulai dari awal tadi. Wa in kuntum mardon, jika kalian sakit atau berada dalam perjalanan jauh. Penyebutan dua uzur utama. Atau salah seorang dari kalian datang sehabis buang hajat atau sudah lamas. Lamas di sini banyak mengartikan dengan menyentuh. Padahal nanti kita terangkan, ya. Lamas di sini kita sebut aja dulu lamas atau mulamasa. Atau kalian telah memulamasa wanita, lalu kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Ini penyebutan jenis lain dari bersuci, yaitu bersuci yang menjadi pengganti. Kalau dua yang awal, wudu dan mandi, itu yang utama. Ini tayamum atau bersuci menggunakan pasir atau sa'id adalah pengganti. Nah, jadi fokus kita di sini, minkum minal ghaid, buang hajat atau memula masa. Dari keindahan Al-Qur'an, seharusnya di sini bukanlah penyebab wudu. Sebab kalau ini minal ghaid, yaitu sehabis buang hajat, adalah pembatal wudu kan ya. Terus ini menyentuh wanita juga pembatal wudu, berarti ada yang kurang. Apa itu? Penyebab harusnya mandi. Di awal kan Allah sebut wudu dan mandi, wudu dan junub, mandi. Kemudian harusnya Allah sebut juga penyebab mandi dan penyebab wudu. Tapi jikalau ayat ini kalian memulamasa wanita diartikan menyentuh membatalkan wudu, maka berarti ayatnya tidak menyebutkan apa penyebab wajibnya mandi. Padahal dari keindahan Al-Quran harusnya disebut juga dong. Sebagaimana disebut juga wudu dan mandi di awal, maka harusnya disebut juga apa penyebab wajibnya mandi dan apa wajibnya wudu. Seperti itu. Dan memang kenyataannya memang di dalam hukum syariat, tayamum itu bisa untuk pengganti wudu, bisa juga untuk pengganti mandi. Sebagaimana di dalam hadis ini, ya, Ammar bin Yasir, saya langsung artikan. Ini kita Bulughul Maram. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika berada pada suatu keperluan. Di perjalanan dia tidak menemukan air padahal sudah masuk waktu sholat. Akhirnya Ammar bin Yasir berguling-guling di pasir. Nah, ketika sampai ke Nabi SAW, dia ceritakan, Nabi bilang apa? Sebenarnya kamu cukup bertayamum seperti biasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sangatlah tidak cocok ketika ayat ini diartikan menyentuh, karena berakibat ayat